Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peki Pratama dari kelas J Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah-kaidah hukum Islam. Pertama, prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam antara lain, yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh atau tidak berpuasa. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf. Terdapat kewajiban agama yang diemban prinsip ini, didasari oleh firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan bahwa manusia agar dapat menahan diri dari mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, masalah pada waktunya peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dalam kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Hukum-hukum ditetapkan oleh orang-orang kekuasaan yang berhak menetapkan hukum yang kemudahan masyarakat ke bawah ketetapannya. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, tua ataupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apapun ia telah berbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Menurut As-Suyuti dalam kitab As-Subah wa An-Nazir, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu 1. Kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah atau ghairu asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaan tetap kedudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Al-As-Sibah wa An-Nazohir. Kekurangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang ditetapkan dalam kitab Al-Mujallatul Ahkamil Adhiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkan hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik di bidang usul fikih. Al-Shatibi menyatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dalam perkembangan dari konsep masalah. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, 5. Memelihara harta kekayaan. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.